Ini kita buang saja teman ya. Jadi kita potong dari pangkalnya seperti ini teman ya. Sekali lagi nih, dari pangkal kita langsung potong nih. Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini kita buang saja. Nah setelah itu daun-daun yang ada di bawah ini teman-teman, kita buang saja, kita rempel aja nih seperti ini nih di pangkal nih, kita potong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama dengan BTB Intani, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan pruning untuk tanaman melon ya teman-teman ya. Ini adalah tanaman melon. Namun sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, dan supaya video ini dapat berkembang ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini adalah tanaman melon berusia kurang lebih 20 hari sejak tanam biji ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini jumlahnya nggak banyak teman-teman, hanya sekitar 50 batang. Ini kami pakai jenis Gracia ya. Jadi melon untuk mereknya merek Gracia, berusia 20 hari, yang pada kesempatan saat ini kita akan melakukan perempelan ataupun pruning dalam rangka pembuatan batang utama ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ini menanam melon, jangan semua batangnya kita tumbuhkan ya. Jadi kita seleksi, kita lakukan pemilihan batang utama, sehingga nanti dalam waktu pembuahan buah itu bisa maksimal sesuai dengan pertumbuhan batangnya teman-teman. Nah langsung saja saya kasih contoh untuk melakukan pruning itu. Jadi kita cukup tumbuhkan 3 batang ya maksimal ya. Jadi kadang-kadang kita ada yang menggunakan 2 batang utama, ada yang menggunakan tunggal ya, 1 batang utama ataupun 3 batang utama. Jadi untuk maksimalnya kita pakai 3 batang utama. Kita lihat dulu untuk tanaman melonnya ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa tunas. Jadi batang utamanya adalah yang ini teman-teman. Ini kita lihat, ini adalah batang utama. Kemudian ini juga mengeluarkan cabang dari bawah. Ini cabang juga, jadi 2. Ini ada 1 lagi, 3. Ini ada lagi nih 4. Nah jadi salah satu ini harus kita buang ya teman-teman ya. Jadi biar kita tumbuhkan untuk 3 saja. Bagaimana cara memilihnya? Yaitu kita cari yang pangkalnya besar atau tumbuhnya besar seperti ini teman-teman. Nih ini kalau kita lihat kan subur nih. Ini kita lihat subur, kita biarkan. Kemudian yang ini juga kalau kita lihat pertumbuhannya juga sangat subur. Ini juga kita biarkan. Ini adalah batang utamanya. Batang utamanya jelas subur. Jadi yang kita buang yang mana? Yang paling kerdil, yang paling kecil di antara cabang-cabang yang ada seperti ini teman. Ini kan masih kecil karena memang kerdil ataupun karena memang dia baru muncul ya, terakhir muncul seperti ini. Ini kita buang teman ya. Jadi kita buang aja, kita pangkas dari bawah sini teman ya. Nah ini mohon maaf teman, jadi hujan, kebetulan hujan, kita terpaksa hujan-hujanan, nggak apa-apa. Ini kita pangkas dari pangkalnya teman ya. Dari sini kita pangkas saja seperti ini, kita buang. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah sehingga kita masih punya 3 batang ya, 3 batang utama nantinya. Yaitu ini 1 kita jadikan batang utama. Kemudian yang ini juga yang kedua. Nah ini adalah setelah kita pangkas tadi teman ya. Jadi kelihatan tidak terlalu rimbun ya. Jadi bagian bawah, oh ya tadi ini daun di sini juga kita buang ya teman ya. Tadi maaf sempat kepotong karena hujan. Jadi ini juga di pangkal ini, daun yang ada di pangkal ini juga kita buang supaya tidak terlalu lembab ya teman ya. Nah kemudian setelah itu, jadi kita lihat tunas-tunas barunya seperti ini teman ya. Ini ada tunas baru nih, mulai mau muncul nih. Nah tunas-tunas ini nanti kita buang semua teman ya, kita rempel semua sampai dengan di daun ke-7 teman ya. Jadi sampai dengan daun ke-7 atau enggak ke-5 lah, 5 ataupun 7 ke atas. Jadi minimal memang daun 5. Kalau kita hitung nih baru ini daun 1, ini daun 2, daun 3, daun 4. Nah nanti daun 5-nya ke sana baru kita biarkan. Sementara itu di bawah daripada daun 5 ini kita buang saja tunas-tunasnya ya teman ya. Seperti ini nih. Ini kita rempel aja pakai tangan, nggak apa-apa, langsung seperti ini. Nah ini kita buang seperti ini ya teman ya. Kita buang.
Kemudian sini juga ini calonnya kita buang aja, kecil-kecil ini kita buang. Ini semua ya, ketiga batang utamanya yang calon kita besarkan, batangnya kita buang semua. Seperti di sini kalau ada kita buang. Di sini juga kita bersihkan. Kemudian ini di batang utama ini juga muncul nih, ini juga kita buang saja. Semua kita buang. Ini juga di setiap ketiak daun ini kita buang ya teman ya. Di setiap ketiak daun ini kita buang nih. Tapi ingat teman-teman ya, di bawah daun kelima. Kalau sudah daun kelima atau ketujuh ke atas jangan dibuang, tapi dibiarkan saja ya teman ya. Karena itu nanti buahnya akan muncul melalui ketiak ini. Kalau ini kita buang semua sampai ke atas, nanti nggak ada buahnya teman ya. Jadi ini kita biarkan saja. Oke teman ya, ini. Nah jadinya seperti ini teman ya. Nanti kita contohkan lagi satu lagi teman ya, biar jelas ya. Tapi maaf ini kondisinya betul-betul hujan ini teman ya. Nah ini teman, saya contohkan satu lagi ya, biar teman-teman paham ya. Jadi bagaimana sih cara pruningnya ya, tadi sudah saya gambarkan seperti itu. Cuma sekali lagi saya kasih contohnya. Ini ada 4 tunas ya teman ya. Ini batang utama nih. Ini adalah batang utamanya. Kemudian pada pangkal pertama ini juga tumbuh cabang ya dari pangkal utama. Ini ada rumputnya. Kemudian berikutnya ini juga ada lagi nih cabangnya nih. Ini cabang kedua, ini cabang ketiga. Jadi kalau kita hitung ini jumlahnya ada 4 toh. 1, 2, 3 tunas. Kemudian 1 batang utama, berarti 4. Nah sedangkan target kita adalah kita tumbuhkan 3. Berarti harus ada 1 yang kita buang. Nah bagaimana cara pemilihannya? Tadi sudah saya sampaikan adalah kita memilih calon batang yang menurut kita subur nih. Kalau kita lihat, kita bandingkan di antara ketiga cabang ini mana yang paling kecil. Nah nih kalau kita lihat nih dari batangnya ataupun pangkalnya ya teman ya. Kalau kita lihat kayaknya sih ini, kalau menurut saya ini yang paling kecil nih, karena dia terakhir tunas. Ini kita buang saja teman ya. Jadi kita potong dari pangkalnya seperti ini teman ya. Sekali lagi nih, dari pangkal kita langsung potong nih. Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini kita buang saja. Nah setelah itu daun-daun yang ada di bawah ini teman-teman kita buang saja, kita rempel aja nih seperti ini nih di pangkal nih. Kita potong pakai tangan nggak apa sih. Nih kita potong juga talon tunas juga. Ini daun-daun yang di bawah ini kita buang supaya menjaga kelembapan ya teman-teman ya. Nah nih jadi kita tinggalkan 3 nih kan sekarang nih. 1, 2 cabang dan 1 batang utama nih. Nah nih. Kemudian kita cari untuk ininya, kita bersihkan dengan tujuan agar tanaman ini fokus ya. Karena ini, nah daun-daun ini tadi yang ada di ketiak-ketiak ini, nah ini sebenarnya buah nanti akan muncul melalui sini ya, melalui ketiak-ketiak daun ini ya teman ya. Nah tapi di atas daun kelima ya, jadi kelima, 6, 7 dan seterusnya jangan dibuang, itu biarkan saja karena disitulah tempat dia akan berbuah. Kenapa di bawah daun 5 kita buang? Tujuannya adalah supaya tanaman ini fokus untuk pembuatan batang, penyuburan batang. Ketika batang ini nanti sudah subur ya, subur, kita fokus hanya ketiga ini nih. Jadi batang ini sudah subur dan mampu untuk melakukan pembuahan, sehingga barulah di daun ke-5 ke atas, daun 5 ke atas kita biarkan supaya pembentukan buah, sehingga batang ini sudah siap untuk berbuah. Dan buahnya pun insya Allah nanti akan maksimal karena memang batangnya sudah siap untuk dibuahkan. Kalau ini tidak kita buang di bagian pangkal-pangkal ini nanti bisa jadi keluar bunga teman ya, keluar bunga dan akan membawa buah gitu. Jangan sayang-sayang, pokoknya di bawah daun ke-5 kita buang saja seperti ini ya. Oke, nah ini adalah cara untuk perawatan ataupun pruning daripada tanaman melon teman-teman ya. Ini masih hujan suasananya ya teman-teman ya. Ini hanya 50 batang teman nih. Kalau yang di sana itu bukan melon, itu timun teman-teman ya. Itu tanaman timun, tapi melonnya ini nih. Nah ini tanaman melonnya usia 20 hari. Oke, itu saja dulu teman ya yang dapat saya bagikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang pecinta tanaman melon. Kalau memang kurang paham bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya, di video ini. Oke, itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.